Tepat pada hari pembukaan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Kamis 14 Oktober 2021, belum ada satupun kedatangan penumpang internasional. Seperti diberitakan sebelumnya, hal tersebut dikarenakan belum ada satupun maskapai internasional yang mengkonfirmasi akan mendaratkan pesawatnya di bandara yang dioperasionalkan oleh PT Angkasa Pura I tersebut. Pantauan di Terminal Internasional pada Kamis 14 Oktober 2021 siang hanya tampak ratusan bangku kosong di holding area yang dipersiapkan bagi para penumpang yang datang menunggu hasil tes RT-PCR. Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Taufan Yudhistira memastikan belum adanya konfirmasi penerbangan internasional langsung ke Bandara Ngurah Rai sampai hari pertama pembukaan penerbangan internasional Bandara Ngurah Rai. Memang sampai dengan saat ini memang belum ada penerbangan internasional, tetapi memang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ini sudah menjadi pintu masuk WNA. Kemudian Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali juga sudah menjadi salah satu tempat pemeriksaan imigrasi tertentu. Tentunya kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, fasilitas kami siapkan kembali, kemudian utilitas kami operasikan kembali. Kemudian kami juga menyiapkan alur bagi penumpang yang nantinya tentunya akan landing ke Bali. Kami sudah menyiapkan semua. Regulasi terkini itu yang terakhir yang saya dapat itu terkait dengan ini, Bali ditetapkan sebagai salah satu pintu masuk bagi WNA yang tertampung dalam surat edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional nomor 20. Itu masuk, Bali masuk menjadi salah satu pintu masuk penerbangan Indonesia, penerbangan internasional bagi WNA. Sampai dengan saat ini kami evaluasi terus-menerus, itu bukan berarti mencari kekurangan, bukan, tapi kami mematangkan, kami memastikan bahwa alur yang kami siapkan ini sudah memang siap untuk menerima kedatangan penumpang. Jadi untuk kendala sih tidak ada. Adapun alur kedatangan penumpang internasional dijelaskan oleh Taufan Yudhistira. Jadi yang pasti penumpang itu sebelum berangkat mereka wajib melakukan pre-flight. Pre-flight itu artinya mempersiapkan dokumen-dokumen yang memang diperlukan. Salah satunya tentunya dokumen kesehatan, dokumen vaksinasi, kemudian dokumen tes PCR tes PCR, kemudian dokumen asuransi, dokumen booking hotel. Nah, ketika nanti mereka landing itu nanti mereka akan dilakukan cek suhu oleh thermal scanner. Setelahnya mereka melakukan registrasi. Setelah registrasi mereka melakukan pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh teman-teman KKP atau kantor kesehatan pelabuhan. Setelahnya mereka melakukan PCR. Terus sambil menunggu hasil PCR keluar, mereka itu melakukan alur seperti biasa. Imigrasi, kemudian pengambilan bagasi, terus kemudian melakukan laporan terhadap bea cukai. Setelah itu baru mereka ke area ini untuk dilakukan menunggu hasil tes PCR-nya itu. Nah, ketika sudah selesai, kalau hasilnya memang negatif, mereka harus melaporkan ke exit control desk yang nantinya mereka akan dibawa oleh tim transportasi ke hotel yang telah mereka pilih. Kalau positif, mereka nanti akan diarahkan ke area khusus isolasi sebelum nanti teman-teman Satgas COVID-19 Bali membawa mereka untuk ke rumah sakit rujukan. Total ada 19 negara yang wisatawannya diizinkan masuk Bali, diantaranya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia. Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan meskipun sejauh ini belum ada penerbangan yang mendarat di Bali, namun pada bulan November terdapat cukup banyak reservasi penerbangan ke Bali dari 19 negara tersebut. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Bali telah memutuskan membuka wisatawan mancanegara pada hari baik menurut kearifan lokal Bali. Hari ini Kamis Waraspati Pon Warige 14 Oktober 2021. Dari 19 negara itu
memang sudah ada yang pesan hotel itu. Ada yang 3.000, beberapa negara itu sampai 3.000 yang pesan. Ada yang 2.000, ada yang 1.500. Dari Eropa itu cukup banyak saya lihat. Jadi kalau di total itu bulan November yang pesan itu 20 ribuan saya kira yang sudah pesan di bulan November. Yang bulan ini belum, karena kan regulasinya baru keluar nih. Karena butuh waktu kan, negaranya butuh waktu, wisatawannya juga butuh waktu. Mudah-mudahan ini kan baru tanggal 14 ya, 14. Mudah-mudahan di akhir Oktober gitu, paling lambat sudah ada penerbangan ke Bali, entah itu penerbangan charter atau apa gitu, sebagai suatu tanda mulainya wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali. Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan, pihaknya siap mendorong pemulihan pariwisata di Bali dengan memberikan stimulus atau insentif bagi maskapai nasional maupun asing yang melakukan penerbangan internasional dari dan menuju Bali. Upaya yang dilakukan oleh Angkasa Pura I yang terkait dengan mendorong pemulihan ekonomi ini juga secara khusus Angkasa Pura I juga memberikan insentif kepada airline ya, dalam bentuk memberikan free landing fee ya, untuk seluruh airline yang akan segera beroperasi di Bali ya, untuk rute penerbangan. Jadi insentif yang kita berikan atau stimulus yang kita berikan adalah membebaskan landing fee buat airline. Nah, jadi dari mulai tanggal 14 Oktober ini sampai dengan Desember kita tidak akan kenakan tarif landing charge ya. Dan ini saya kira disambut sangat positif oleh teman-teman di airline ya. Dan ini upaya kita untuk juga membantu mereka untuk lebih semangat untuk membuka penerbangannya di Bali. Dan kemudian kalau mereka bukanya di periode setelah Desember, Januari sampai dengan Juni, kita masih berikan insentif sebesar 50% dari tarif landing fee. Salah satu pelaku usaha di daerah Kuta, Niluh Rani Dewi berharap dengan dibukanya penerbangan internasional ini, kunjungan wisatawan kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Ingin setamunya seperti yang dulu, kalau bisa biar dibantu sama pemerintah gitu. Biar kalau kayak gini kan nggak dapat jualan, belum dapat jam segini belum dapat jualan. Nah, kalau nggak dikarantina takutnya virusnya masuk. Kalau namanya nggak, ini nggak ada tamu gitu loh. Iya. Ya gimana cari solusinya sekarang di tengah-tengah gitu loh. Tamunya bolehnya itu nggak mungkin dia kesini untuk isolasi, untuk tidur, apalagi bayar sendiri kan. Kalau mungkin pemerintah punya dana lebih, punya dana ekstra untuk gini apa namanya, tamunya yang datang ke sini itu dikasih gratis dia. Nah dikasih gratis dia namanya tidur untuk isolasinya itu, swabnya itu kan, daripada promosi lagi ke luar negeri kan perlu dana juga kan. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.